Berikut fakta sosok Perdana Menteri dari negara kecil di Pasifik. Dialah yang melakukan provokasi Papua ingin merdeka. Bahkan sejak lama Perdana Menteri dari negara kecil di Pasifik ini serang Indonesia di PBB sejak tahun 2004 silam. Siapakah dia? Ternyata Perdana Menteri negara Vanuatu, negara kecil di Pasifik dan keturunan dari Papua. Terkait agenda terselubung Vanuatu diungkap oleh Tantowi Yahya di akhir naskah ini. Sebelum membahas siapa itu Perdana Menteri Vanuatu, yang diketahui sebagai seorang politisi senior bernama Bablo Ugahman Weibur, maka perlu kita menelisik keberadaan negara Vanuatu. Dalam Census of Agriculture 2007 Vanuatu National Statistics Office, 2008, disebutkan, jika Republik Vanuatu adalah sebuah negara yang berada di kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Disebut pula bahwa letak geografis dari Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, timur Laut Kaledonia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon. Negara ini dihuni oleh bangsa Melanesia seperti orang Papua atau keturunan dari orang-orang Papua. Terbentuknya negara Vanuatu memang cukup panjang di gugusan benua Pasifik. Pulau ini pertama kali ditemukan oleh orang Eropa. Tercatat pula, orang pertama yang mengunjungi pulau ini adalah Fernandes de Queiroz dari Portugis beserta armadanya dari Spanyol yang sampai ke daerah ini pada tahun 1606. Saat itu, Spanyol dan Portugal masih bersatu di bawah pimpinan Raja Spanyol sejak tahun 1580, kerajaan Portugis didirikan kembali tahun 1640, sehingga Queiroz pun mengeklaim kepulauan ini untuk Spanyol sebagai bagian dari Hindia Timur Spanyol. Selanjutnya pulau ini diberi nama La Australia del Espiritu Santo. Sayang pada tahun 1880, kepulauan ini jatuh ke tangan Prancis dan Britania Raya. Kemudian pada tahun 1906, kedua negara ini setuju untuk membentuk pemerintahan bersama atau kondominium yang diberi nama Hebrides Baru. Dari sinilah, ada gerakan kemerdekaan mulai muncul tahun 1970, dan akhirnya Republik Vanuatu berdiri tahun 1980. Vanuatu kemudian menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persemakmuran Inggris, Francophonie, dan Forum Kepulauan Pasifik. Bablo Ugahman Weibur. Lantas siapa Bablo Ugahman Weibur? Kenapa dia berani mengusik ketenangan Indonesia mendukung Papua Barat merdeka, padahal secara de facto dia tak berhak mengganggu apalagi mengusik Papua? Namun faktanya dia berhasil memprovokasi Papua merdeka dan seperti Beni Wenda yang kini menyatakan diri sebagai Presiden Papua Merdeka ternyata Bab adalah keturunan atau serumpun dengan orang-orang Papua, hatinya tergerak untuk menjadikan Papua bagian dari Vanuatu dalam artinya ada keinginan mencaplok pulau tersebut. Bablo Ugahman Weibur lahir pada 8 Maret 1961 di Pulau Tanah, Hebrides Baru atau yang sekarang dikenal Vanuatu. Dia adalah seorang politikus Vanuatuan dan Perdana Menteri Republik Vanuatu yang menjabat pada 20 April 2020. Sebelumnya dikenal sebagai anggota Vanuatu Pati. Awalnya ia terpilih dalam parlemen sebagai anggota mewakili tanah dalam pemilu pada 6 Juli 2004. Karirnya moncer dan terpilih kembali pada 2008 dan 2012. Pada Maret 2013, usai perubahan dalam pemerintahan, Perdana Menteri baru Moana Carcases mengangkatnya menjadi Menteri Pendidikan. Sejak 2018, dia menjadi pemimpin Vanuatu Pati. Bahkan sejak 20 April 2020, Lo Ugahman menjabat sebagai Perdana Menteri Vanuatu. Kenapa nama Bablo Ugahman Weibur tiba-tiba mencuat? Sebab terhitung sejak Senin 28 September 2020 tagar Vanuatu bertengger di jajaran trending topik Twitter Indonesia. Sejumlah media memberitakan soal Vanuatu yang sudah 5 kali menyerang Indonesia di sidang PBB terkait permasalahan Papua. Bahkan pada sidang PBB ke-75 yang digelar pada Minggu 27 September 2020, Perdana Menteri Vanuatu, Bablo Ugahman mengungkapkan adanya tindakan pelanggaran hak asasi manusia,
HAM, di provinsi itu. Hal itu dimulai dari sejak sidang PBB ke-71 tahun 2016 silam. Dibungkam oleh diplomat cantik Indonesia, namun beruntung Indonesia memiliki seorang diplomat cantik Indonesia yang mewakili Indonesia, Silvani menjegal Vanuatu yang mengomentari isu Papua di sidang PBB. Sosok perwakilan RI itu pun menjadi perhatian dunia, tak hanya di tanah air. Setelah peristiwa tersebut, Perdana Menteri Vanuatu, Badlau Gman, menjadi viral di media sosial. Silvani bahkan mengatakan apa yang dilakukan Vanuatu sebagai tindakan memalukan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bingung dengan sikap Vanuatu yang selalu berusaha mengajari negara lain tanpa memahami prinsip fundamental dari piagam PBB. Vanuatu tiba-tiba usik ketenangan Papua dan provokasi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menanggapi situasi terkini di Papua Barat. Dilansir tribunwo.com, hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube Kompas TV, Rabu, 2 Desember 2020. Diketahui sebelumnya Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau the United Liberation Movement for West Papua, ULMWP, yang diinisiasi Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan. Mahfud kemudian menyatakan sikap pemerintah menilai Benny Wenda hanya membuat negara ilusi. Selain itu, pernyataan Benny Wenda tidak serta-merta membuat Papua Barat merdeka karena tidak memenuhi syarat berdirinya negara. Lalu juga syarat lain adanya pengakuan dari negara lain yang masuk dalam organisasi negara internasional. Dia enggak ada yang mengakui, ungkap Mahfud MD. Ia menyebutkan satu-satunya negara yang mengakui pernyataan Benny Wenda adalah Vanuatu. Memang didukung satu negara kecil di Pasifik, namanya Vanuatu, kata Menko Polhukam. Tapi kecil itu, dari ratusan negara yang besar-besar, Vanuatu kecil, dan tidak masuk juga ke organisasi internasional, hanya disuarakan secara politik, jelasnya. Sikap PBB atas Papua. Mahfud menyebutkan alasan lain pernyataan Benny Wenda tidak dapat membuat Papua merdeka. Ia menyinggung referendum 1969 di Papua yang membuat wilayah tersebut menjadi bagian dari Indonesia. Mahfud menegaskan hasil referendum itu telah diakui Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB, sebagai hasil yang sah. Kedua, kenapa dia negara ilusi? Papua itu secara referendum tahun 1969 sudah final dan sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, ini. Disahkan oleh Majelis Umum PBB, bahwa Papua itu bagian sah dari Indonesia. Oleh karena itu tidak akan ada lagi, PBB tidak mungkin membuat keputusan dua kali dari hal yang sama, lanjutnya. Tidak hanya itu, ia menjelaskan PBB menyatakan Papua tidak pernah dipertimbangkan sebagai wilayah yang dapat memerdekakan diri, seperti Timor Leste. Papua itu sejak tahun 1969 tidak masuk di dalam daftar Komite 24 PBB. Komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap mempunyai peluang untuk mandiri, untuk merdeka, papar Mahfud. Manuver Vanuatu incar Papua Barat. Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya memetakan sikap negara Pasifik Vanuatu yang baru-baru ini mengecam pelanggaran HAM di Papua Barat. Dilansir tribunwo.com, hal itu ia sampaikan melalui kanal YouTube Akbar Faisal, diunggah Senin, 26 Oktober 2020. Diketahui sebelumnya Perdana Menteri Vanuatu Badlau Gman menyoroti isu pelanggaran HAM di Papua Barat dalam sidang Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB. Meskipun begitu, pihak perwakilan Indonesia menilai Vanuatu terlalu ikut campur dalam urusan internal di Papua. Hal itu kemudian menarik perhatian Akbar Faisal, mengingat Vanuatu sudah kerap menyoroti berbagai isu di Papua. Kelihatannya mereka cukup canggih dalam membaca isu karena mereka tahu tampaknya bahwa Papua akan selalu menjadi isu yang bagus untuk mereka mainkan, komentar Akbar Faisal.
Pertanyaan kita adalah apakah mereka tidak punya problem begitu mudah mengganggu kita? Dan ternyata ini sesuatu yang mereka ulang terus-menerus, singgungnya. Ancaman negara-negara di Pasifik menurut Tantowi, sejak lama negara-negara Pasifik seperti Vanuatu memiliki perhatian lebih terhadap Papua. Ia menilai hal ini terjadi karena solidaritas atas kesamaan ras Melanesia dengan masyarakat Papua. Tantowi membenarkan sudah banyak manuver dengan agenda tertentu yang dilakukan Vanuatu terkait Papua. Ia menilai ada pula agenda lain yang tidak secara terang-terangan dapat diungkap ke publik internasional. Tentu setiap manuver yang dilakukan satu negara dengan negara lain itu ada agendanya itu ada yang begitu mudah kita bakal, ada pula agenda yang kita perlu cerna. Betul motif dari negara ini melakukan manuver politik terhadap satu negara, papar Tantowi Yahya. Menurut Tantowi, agenda tersebut berkaitan dengan dampak perubahan iklim dunia. Vanuatu itu adalah satu dari negara-negara kepulauan yang ada di Samudra Pasifik Selatan yang mempunyai banyak sekali tantangan. Tantangannya itu adalah soal perubahan iklim, jelas mantan anggota DPR ini. Ia memaparkan kekhawatiran itu mulai muncul di negara-negara kawasan Pasifik, termasuk Vanuatu. Perubahan iklim di dunia dikhawatirkan akan memicu kenaikan air laut. Tantowi menjelaskan hal ini menjadi perhatian utama negara-negara di kawasan Pasifik. Cari tempat nyaman dan ingin rebut Papua. Ia menerangkan agenda internal semacam ini dapat menjadi sebab sebuah negara mulai mengusik negara lain, meskipun alasannya tidak diungkapkan secara terang-terangan. Jadi ada suatu kekhawatiran negara Pasifik ini bahwa mereka akan tenggelam. Ketika tenggelam ini, pertanyaannya akan kemana mereka itu, ungkap Tantowi. Alasan-alasan seperti ini memang tidak lazim untuk dikemukakan secara gamblang di media, tambahnya.